Situasi di Gaza saat ini sangat rumit, terutama menyangkut kekuatan kelompok Hamas. Setelah pasukan Israel mundur dari sebagian wilayah Gaza sesuai kesepakatan gencatan senjata, Hamas langsung bergerak cepat. Mereka segera mengisi wilayah kosong itu dan menunjukkan kekuasaannya. Prajurit Hamas kembali turun ke jalan, mengeksekusi lawan hingga memungut pajak. Mereka masih eksis, padahal komandan dan ribuan pejuangnya telah tewas, serta persenjataannya terkuras. Lantas bagaimana cara Hamas bangkit kembali? Simak selengkapnya dalam video berikut. Menurut warga Gaza, kelompok Hamas kini membuka pos pemeriksaan di beberapa tempat, menginterogasi dan menahan orang. Polisi Hamas juga berusaha mencegah pencurian dari truk bantuan dan rumah kosong. Seorang warga Gaza mengaku Hamas berusaha meyakinkan publik bahwa mereka masih berkuasa dan memberikan rasa aman. Ia menambahkan kehadiran mereka bisa dirasakan, namun mereka terlihat lebih lemah dari sebelumnya. Pejabat senior Hamas Hussam Badran mengatakan kelompoknya siap membiarkan pemerintahan teknokrat Palestina mengambil alih Gaza. Namun ia mengatakan kekosongan kekuasaan hanya akan menyebabkan kekacauan, sehingga yang dilakukan Hamas sekarang adalah menjaga keamanan dan stabilitas. Meski begitu, Hamas juga menggunakan cara keras untuk membalas dendam terhadap saingan mereka. Pada pertengahan Oktober 2025, anggota Hamas memaksa 8 pria berlutut di jalanan ramai kota Gaza, lalu menembak mati mereka. Keamanan internal Hamas mengatakan pembunuhan itu adalah balas dendam atas prajurit Hamas yang terbunuh selama perang. Kemudian, pemimpin milisi Palestina yang didukung Israel, Yasser Abu Shabab, tewas dalam bentrokan di Rafah Timur. Tidak jelas apakah Hamas terlibat, namun kelompok itu menyambut baik berita kematiannya. Selain menjaga keamanan, Hamas juga disebut mencari uang dari perjanjian gencatan senjata. Sejak gencatan senjata, ratusan truk bantuan dan barang dagang masuk ke Gaza setiap hari, jauh lebih banyak dari masa perang. 4 pengusaha Gaza mengatakan Hamas mendapat pendapatan dari beberapa barang mahal dengan cara memungut pajak. Akan tetapi Kepala Kantor Media Pemerintah Hamas di Gaza, Ismail Tawabteh, membantah bahwa mereka memungut pajak apapun atas barang impor. Kebangkitan Hamas yang sangat cepat ini jadi penghalang besar bagi rencana Amerika Serikat untuk membangun kembali Gaza tanpa Hamas, di mana rencana AS meliputi pelucutan semua senjata Hamas, termasuk menghancurkan terowongan dan pabrik senjata mereka. Namun ternyata, Hamas keluar dari perang dengan memiliki dasar atau fondasi yang masih bisa mereka gunakan untuk bangkit. Pejabat keamanan Israel dan intelijen Arab mengakui Hamas berhasil kembali memamerkan kekuasaannya di Gaza. Mantan pejabat intelijen Israel Shin Bet Shalom bin Hanan menilai Hamas memang terpukul sangat keras, tapi mereka tidak kalah. Ben Hanan menyebut meskipun jumlah pejuang Hamas berkurang, masih ada sekitar 20.000 pejuang yang tersisa. Mantan pejabat senior militer Israel Erez Weiner juga mengatakan Hamas sangat cepat mengganti komandan yang tewas dalam perang. Pejabat Israel dan Arab menuturkan kelompok itu masih punya banyak tempat untuk bersembunyi dan menyimpan senjata karena lebih dari setengah jaringan terowongan bawah tanah mereka masih utuh. Ben Hanan menjelaskan, Hamas masih mengoperasikan lembaga pemerintahan utama di Gaza, termasuk Dinas Keamanan. Meski pasokan roket mereka berkurang, mereka masih punya senjata ringan seperti senapan otomatis, peluncur granat roket dan mortir. Walaupun mereka bangkit kembali, kekuasaan Hamas tidak lagi sama seperti sebelum 7 Oktober 2023 saat mereka menguasai Gaza sepenuhnya. Setengah wilayah Gaza yang kini dikuasai Hamas sudah hancur karena perang. Pemerintahan Presiden AS Donald Trump pun tidak mau membangun kembali wilayah yang masih di bawah kendali Hamas. Pejabat Israel juga mengatakan sebagian besar dana Hamas sudah diputus. Yang paling penting, Hamas menghadapi tekanan sangat besar dari Israel dan dunia internasional untuk menyerahkan semua senjata mereka. Hamas sendiri menyatakan siap membahas soal senjata, tapi hanya jika ada perundingan serius tentang penarikan total Israel dari Gaza, penghentian semua operasi militer, dan pembentukan negara Palestina yang meliputi tepi barat, Gaza, dan Yerusalem Timur. Bagi Hamas,
Menyerahkan semua senjata mereka sama saja dengan menyerahkan identitas inti mereka. Analis Palestina dan mantan pejabat TV Hamas Wissam Afifa mengatakan anggota Hamas melihat senjata sebagai sesuatu yang penting untuk membela diri di samping alasan ideologis. Hamas diduga akan bersikap pragmatis agar tetap punya peran di masa depan Gaza dan mencapai gencatan senjata jangka panjang dengan Israel. Afifa mengatakan gencatan senjata jangka panjang mungkin saja terjadi, tetapi Hamas belum akan menyerahkan senjata secara besar-besaran. Beberapa mediator Arab yakin mereka bisa membujuk Hamas untuk menyerahkan sebagian senjata asal Trump menjamin Israel tidak akan memulai perang lagi. Namun pejabat Israel mengindikasikan mereka mungkin tidak akan menerima pelucutan senjata sebagian Hamas karena itu tidak sesuai dengan visi Amerika. Shin Bet memperingatkan jika Israel mengabaikan Hamas, mereka bisa jadi ancaman lagi di masa depan. Meskipun Hamas menderita kerugian besar selama perang, kelompok ini berhasil menegaskan kembali kekuasaannya di sebagian Gaza segera setelah gencatan senjata. Laporan bahwa Hamas masih memiliki puluhan ribu pejuang dan sebagian besar jaringan terowongan mereka utuh menjadi hambatan bagi rencana internasional untuk mendemilitarisasi Gaza dan membentuk pemerintahan non-Hamas. Situasi ini menunjukkan Hamas meski melemah, belum kalah, dan akan terus menjadi faktor penting dalam perundingan masa depan Gaza. Pantau terus perkembangan konflik di Gaza hanya di YouTube Kompas.com.